semua, perkenalkan nama saya Nika Dek Dirgayusa Puramidewi dengan NIM 201565408, nomor absen 4 dari jurusan akuntansi, Prodi D4 Akuntansi Perpajakan, Politeknik Negeri Bali. Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tutorial membuat SPT tahunan wajib pajak badan menggunakan aplikasi eSPT. Nah, di mana kita buka aplikasinya itu di lokal disk C pada program file x86, lalu kita pilih DJP. Nah, di sini ada dua aplikasi yaitu SPT 171 dan SPT 171 2010. Nah, karena kita akan membuat SPT tahun 2021, maka akan kita mengubah tahunnya itu pada aplikasi SPT 171 versi 1.0, karena pada aplikasi yang 1.2 itu tidak bisa menggunakan tahun 2021, hanya bisa sampai tahun 2020. Nah, yang pertama kita buka SPT yang versi 1.0, kita pilih database-nya, lalu kita klik OK, lalu masukkan username-nya. Dan juga passwordnya yaitu 123. Lalu kita klik OK. Nah, untuk membuat tahun pajak, kita bisa klik program, lalu buat SPT baru. Nah, di sini kita bisa sesuaikan tahun pajak sesuai dengan data yang telah diberikan. Nah, karena kita telah membuat SPT tahun 2021, kita bisa lihat di buku SPT yang ada, lalu klik yang 2021 dan kita klik buka. Nah, lalu pilih yang di atas, buka SPT untuk diedit kembali atau revisi, lalu kita klik OK. Nah, selanjutnya kita akan membuat profil wajib pajak badan. Kita klik di menu utility, kita klik profil wajib pajak. Nah, di mana pada halaman 1 ini berisi informasi perusahaan sesuai dengan modulnya. Nah, jadi untuk informasi umum perusahaan bisa disesuaikan dengan data di layar ini. Nah, lalu untuk halaman 2, kita bisa isi pimpinan perusahaan, nama pejabat penandatangan, dan nama kuasa penandatangan. Selanjutnya kita akan menyeting tarif, di mana tahun pajaknya yaitu tahun 2021, yaitu untuk tarifnya sebesar 22%. Kita klik ubah, lalu kita klik 22%, lalu kita klik simpan. Selanjutnya kita akan membuka aplikasi SPT yang versi 1.2. Nah, kita buka filenya, lalu kita pilih aplikasinya, lalu kita klik database, masukkan username seperti kayak tadi, dan masukkan passwordnya. Selanjutnya kita pilih program dan buka SPT yang ada, lalu pilih tahun pajak 2021, kita klik buka, lalu kita klik yang pertama, buka SPT untuk diedit kembali atau direvisi. Jadi hal pertama yang kita lakukan yaitu mengisi transkrip kutipan elemen laporan keuangan. Nah, ini terdapat 4 bagian yaitu neraca aktifan, neraca kewajiban, laba rugi, dan hubungan istimewa. Nah, karena pada modul kita diberikan laporan laba rugi, maka kita isi yang bagian laba rugi sesuai dengan modulnya. Lalu kita klik simpan. Selanjutnya kita akan mengisi lampiran khusus yaitu daftar penyusutan dan amortisasi fiskal. Nah, di mana dalam kasus ini hanya terdapat satu jenis harta, dan jika ingin buat harta baru bisa klik baru, lalu isi sesuai dengan data yang diberikan. Jangan lupa klik simpan. Nah, pada kolom ini jangan lupa diisi jumlah penyusutan komersial. Kita ketikkan sebesar 50 juta. Nah, jadi yang sudah kita ketahui, dalam penyusutan itu ada kelompok harta berwujud, yaitu bukan bangunan dan bangunan. Nah, kelompok bukan bangunan terdapat 4 kelompok,
Dan dalam bangunan itu ada dua, yaitu permanen dan tidak permanen. Lalu selanjutnya kita akan membuat lampiran, yaitu kita mulai dari bawah, yaitu lampiran 6, yaitu tentang daftar penyertaan modal dan perusahaan afiliasi. Nah, ini isikan sesuai dengan modul, dimana nama perusahaannya tidak laba-laba, indah, dan pernyataan modalnya 100 juta. Nah, karena ada yang satu, kita hanya buat satu saja. Tutup. Selanjutnya, lampiran selanjutnya itu lampiran 5, daftar pemegang saham atau pemilik modal, susunan pengurus dan komisaris. Nah, ini diisi dengan daftar pemegang saham sesuai dengan saham yang telah dia punya, dan untuk yang di bawah itu untuk daftar pengurus dan komisaris. Ini diisi sesuai dengan modul yang telah diberikan. Lalu kita tutup. Selanjutnya pada lampiran 4, yaitu masalah yang dikenakan pihak final dan tidak termasuk objek pajak. Nah, ini juga disesuaikan dengan modul, dimana dalam kasus ini terdapat bunga deposito itu sebesar 10 juta, nah dimana tarif pajaknya itu sebesar 20%, jadi biaya terutangnya itu sebesar 2 juta. Selanjutnya ada yang ketujuh, penghasilan persen atas tanah dan atau bangunan itu dasarkan pajak itu 200 juta, dimana tarif yang digunakan itu 10%. Nah, jadi pihak yang terutang itu adalah 20 juta. Nah, selanjutnya kita isi yang halaman 2. Nah, di mana terdapat dividen atau bagian laba dari penyertaan modal pada badan usaha di Indonesia. Nah, di mana kita isi dengan penghasilan brutonya yaitu sebesar 100 juta. Selanjutnya kita akan buka lampiran 3, yaitu tentang kredit pajak dalam negeri. Nah, di mana pada versi 1.2 ini tidak terlihat secara terperinci kredit pajak yang telah kita buat. Maka kita akan melihatnya di versi 1.0 untuk melihat kredit pajak yang telah kita buat. Nah, jadi kita akan melihat lampiran 3 pada aplikasi 1.0 karena pada aplikasi 1.2 itu tidak dapat terlihat secara terperinci dan harus difilter sesuai dengan tanggalnya. Nah, maka kita akan buka di aplikasi 1.0 dengan klik SPT, kita klik lampiran, kita klik formulir 3, kredit pajak dalam negeri. Nah, ini bisa terperinci datanya, yaitu kredit pajak yang pertama dari Kementerian Pariwisata karena adanya pembelian barang, dan yang kedua ada Dirjen Bea Cukai karena ada impor, dan PT Squid karena ada sewa dan penghasilan. Nah, kita masukkan nilai objeknya dan juga pelayan dipotong, isi nomor bukti dan isi tanggalnya. Lalu jika semua telah terisi, maka klik OK dan tutup. Nah, selanjutnya kita akan membuka lampiran 2, yaitu perizinan harga pokok penjualan, biaya usaha lainnya, dan biaya dari luar usaha. Nah, di mana angka-angka yang ini diisi sesuai dengan modul, di mana untuk nomor 1 ini untuk perusahaan dagang itu diisi dengan pembelian barang dagang, dan untuk perusahaan industri itu diisi dengan pembelian bahan baku, bahan penolong, dan juga barang jadi. Nah, untuk biaya nomor 7 ini sehubungan dengan jasa ini diisi dengan fee atau jasa lainnya. Dan untuk nomor 11 tentang biaya lainnya itu diisi dengan biaya-biaya yang tidak tertampung di dalam rincian nomor 1 sampai dengan 10. Dan untuk nomor 12 dan 13 ini diisi dengan persediaan awal dan akhir. Dan untuk industri itu diisi dengan total persediaan awal akhir, bahan penolong tambah dengan barang setengah jadi tambah dengan barang jadi. Nah, ini jika semua telah terisi, kita klik simpan, lalu kita klik yes. Selanjutnya kita akan membuka lampiran 1, yaitu perhitungan penghasilan itu fiskal. Nah, dalam kolom ini akan ada beberapa yang akan diisi otomatis sesuai dengan lampiran-lampiran yang telah kita buat. Nah, jika ada tidak terisi, maka kita bisa ketikkan sesuai dengan modul.
Nah, di mana ada halaman 1, halaman 2 sesuai dengan fiskal positif sesuai dengan modul, dan halaman 3 sesuai dengan fiskal negatif. Lalu kita klik simpan. Selanjutnya kita akan membuka SPT Induk Wajib Pajak Badan. Pertama, kalau pembukuan itu terisi apakah laporan keuangan pada perusahaan tersebut diaudit atau tidak diaudit. Nah, karena pada modul dikatakan bahwa laporan keuangannya itu tidak diaudit, maka kita pilih yang tidak diaudit ya. Nah, selanjutnya pada bagian A sampai C ini akan terisi otomatis sesuai dengan lampiran-lampiran yang telah kita buat. Nah, dan juga dalam kolom PPh terutang jangan lupa kita centang yang bagian C, itu tarif PPh pasal 31E ayat 1. Nah, jika perhitungannya itu tidak sesuai dengan perhitungan yang telah kita buat, itu bisa diketikkan sendiri. Nah, selanjutnya yang C itu ada kolom kredit pajak sesuai dengan kredit pajak yang telah kita buat tadi. Nah, jika sudah terisi bagian aspek C ini, kita klik simpan. Nah, di mana selanjutnya ada kredit pajak lagi, di mana yang dibayar sendiri itu pasal 25 bulanan itu sebesar 25 juta sesuai dengan modul, dan STP pasal 25 itu sebesar 2.500.000, maka totalnya itu 27.500. Nah, bagian D ini pihak kurang atau dibayar ini akan terisi otomatis, dan jangan lupa untuk kita klik simpan. Nah, selanjutnya kita akan mengisi bagian E sampai G, di mana bagian E ini yaitu angsuran PPh pasal 25 tahun berjalan. Nah, ini kita isikan sesuai dengan modulnya. Nah, dan juga bagian F yaitu PH final dan penghasilan bukan objek pajak. Nah, ini diisi sesuai dengan formulir 1714 yang telah kita buat tadi, di mana untuk formulir 1714 bagian A kolom 5 kita isi dengan PH finalnya sebesar 22 juta, dan untuk penghasilan tidak masuk objek pajak itu diisi dari formulir 1714 bagian B kolom 3 itu sebesar 100 juta. Nah, untuk bagian G ini pernyataan transaksi dalam hubungan istimewa. Nah, karena dalam modul dikatakan tidak ada hubungan istimewa, maka kita bagian B. Tidak ada transaksi dalam hubungan istimewa dan atau transaksi dengan pihak yang merupakan penduduk negara tax haven country. Lalu jangan lupa kita klik simpan. Bagian H kita isi dengan lampiran-lampiran, di mana kita terdapat lampiran laporan keuangan, hasil kutipan elemen dari laporan keuangan, daftar penyesuaian dan amortisasi fiskal, dan perhitungan kompensasi fiskal. Nah, maka kita centang keempatnya ini. Nah, dan jangan lupa untuk isi tanggal lapor SPT, di mana dalam SPT wajib pajak badan ini dilaporkan paling lambat bulan keempat tahun berikutnya. Nah, kita isi tanggal lapor SPT-nya. Lalu jangan lupa kita klik simpan. Nah, jadi itu tadi mengenai tutorial mengisi SPT wajib pajak badan menggunakan aplikasi SPT. Nah, semoga video tadi bermanfaat bagi kalian semua, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!